Jadi agama itu umpamanya adalah kendaraan untuk menuju ke jalan spiritual. Sedangkan spiritual ini sendiri adalah hidup, adalah jati diri, adalah sang sejati. Terserah mau lewat kendaraan yang mana kita ke suatu tempat ini. Apa bedane agama karo wong berspiritual? Maksudnya? Terkadang kan wong berspiritual itu tidak beragama ya. Wong berspiritual tidak beragama. Jadi kita kudu bisa bedakno sih. Sebelum kita menjabarkan sing inti-intine tadi kudu diurutno sih. Miki pertanyaannya perbedaan antara spiritual karo agama. Spiritual ke inti dari semua agama. Sedangkan agama itu adalah suatu sistem, suatu aturan yang dibuat oleh manusia dengan sistem. Mungkin agama ini mempunyai sistem seperti ini, agama ini mempunyai sistem seperti ini, tapi semua tujuannya itu kepada yang satu. Sedangkan spiritual sendiri itu adalah tentang hidup, tentang jati diri. Jadi orang yang berspiritual memang terkadang seolah-olah tidak beragama, tapi orang yang berspiritual sebenarnya itu menjalankan inti dari semua agama. Sedangkan agama sendiri artinya dalam bahasa Sanskerta itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu adalah suatu aturan untuk manusia agar tidak kacau, agar rasanya itu tidak campur aduk, ora karo-karuan, pikiran liar dan sebagainya. Jadi agama itu suatu aturan untuk menata perilaku, tingkah laku, budi pekerti manusia. Nah, sedangkan spiritual itu hasil dari kita melakukan agama. Mudah nggak, Bora? Mudah. Jadi wong berspiritual itu berarti ya beragama, ya nglakoni inti dari agama. Cuman terkadang tidak terlihat oleh orang lain, tapi dia atau mereka itu mengerjakan inti dari semua agama. Ya gue lho, berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Cara Islamnya rahmatan lil alamin. Ya, inti dari Islam kan rahmatan lil alamin. Nah, orang yang berspiritual itu pasti melakukan atau melaksanakan rahmatan lil alamin. Jadi agama itu umpamanya adalah kendaraan untuk menuju ke jalan spiritual. Sedangkan spiritual ini sendiri adalah hidup, adalah jati diri, adalah sang sejati. Terserah mau lewat kendaraan yang mana kita ke suatu tempat ini, bebas. Nah, memang terkadang orang yang sudah sampai kepada puncak spiritual itu memang ada sebagian orang-orang yang seolah-olah secara raga itu tidak menjalankan, seperti sholat contohnya. Orang yang berspiritual terkadang itu sudah terlepas dari situ. Apakah dia salah? Ya, kita tidak bisa menyalahkan, karena dia menggunakan mungkin sholat yang sesungguhnya. Karena inti dari sholat sesungguhnya adalah berkasih sayang. Mudeng nggak, orang? mudeng. Jadi setiap asal sudah sampai ke puncaknya, setiap gerak aktivitasmu, asal dirimu selalu memberikan kasih sayang, menyalurkan welas asih Gusti kepada seluruh makhluk, itu yang disebut sholat sejati yang 24 jam. Berarti kayak cara ibadah agama-agama itu berarti jembatan. Sebenarnya jembatan. Ini lingkup hakikat loh ya, bukan syariat. Lingkup hakikat. Jadi semua itu adalah jembatan untuk menuju kepada sang sejati.
Bisa dipahami? Iya, iya. Contoh, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Asal kita sholatnya benar, rasa-rasa dalam diri kita, sifat-sifat negatif itu seharusnya lepas. Tapi kenapa dalam kenyataan kita sholat, tapi kita masih mempunyai dendam, mempunyai iri, mempunyai kebencian dan sebagainya? Padahal dalam gerakan sholat, asal gerakannya benar, secara postur tubuh, itu akan energi dalam diri kita itu akan bekerja sesuai dengan alurnya, asal gerakan benar. Nah, jika energi ini lancar, itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Setelah jiwa kita sudah tenang dan sebagainya, otomatis dalam kehidupan kita akan melaksanakan yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi orang yang berspiritual memang terkadang itu seolah-olah itu telah terlepas dari semua agama. Tapi seolah-olah ya. Seolah-olah. Tapi sebenarnya itu malah Sebenarnya itu adalah inti dari semua agama. Berarti mereka itu merangkul semua agama. Sedangkan dalam Al-Quran kan ada, yang penting percaya pada hari akhir, entah itu Nasrani, Yahudi, Tabiin apa-apa itu namanya, Tabiin apa Sabiin. Kita harus mempelajari hal seperti itu. nek fokus maring satu agama, jadi kayak terikat oleh agama gue ya. Ya, memang seperti itu. Misalkan, Sedangkan ketika kita ingin masuk ke jalan spiritual, jalan hidup, kita kan harus fana. Yang namanya fana, kita akan melepas semua ikatan. Semua ritual-ritual dalam keagamaan harus kita lepaskan. Itu proses. Nah, ketika kita sudah sampai ke atas, di situ kan nanti ada pilihan. Corokane ono kedunungan nih lah. Dununge nang ndi, nang Mastur apa nang Masyhur iku. Jika dununge nang Masyhur, ya otomatis kita melakukan karena untuk panutan. Tapi jika Mastur iki monggo kersa. Karep-karepmu. Mudeng apa lah? mudeng. Jadi spiritual itu adalah puncak dari semua agama. Sedangkan agama ini sendiri tercipta dari spiritual. Sebelum agama itu ada, beliau-beliau itu berspiritual. Bertapa dalam gua, merenung, kholwat. Baru di situ akan membuat sistem, aturan, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Makanya terciptane. Dan apakah beliau-beliau itu sebenarnya membuat agama? Tidak. Tidak. Yang membuat agama kan generasi penerusnya. Oh ini agama A, oh ini agama B, oh ini agama C. Berarti sebelumnya gue misalkan ono wong nih topo. Jadi apa ya? Di dalam topo gue kan mesti ada petunjuk ya kan. Nah petunjuknya gue beda-beda cara, iya kan. Makanya marang ini beda-beda agama. Dalam yang pertama, generasi pertama mungkin masih harus begini. Generasi kedua harus ada pertumbuhan dari kesadaran, pertumbuhan dari cara dan sebagainya. Itu terus berkelanjutan. Nah, dalam Al-Quran kan agama yang diridhoi itu Islam. Kita harus kaji Islam itu sebenarnya apa. Lah wong aku dewek arep ngaku wong Islam aku lawan. Ada wong apa yo monggo kersa wong lah. Ora butuh dianggap Islam nang menungso, sing penting dianggap Islam nang Gusti Allah. Belum tentu secara menungso kita dianggap Islam, tapi nang Gusti Allah Islam belum tentu. Dan menurut Allah bukan Islam, tapi menurut manusia bisa jadi dikatakan Islam.
Mudeng apa ora? Jadi jangan hanya melihat casing, jangan hanya melihat wadah, tingkah lakunya dan sebagainya. Karena inti dari Islam itu adalah berserah diri. Mungkin cara agama lain pun podo bae ya. Mungkin caranya beda. Tapi intinya Dia ya, menuju kepada yang heeh. satu, spiritual itu sendiri. Makanya spiritual gue merangkul semua ibadah agama. Karena semua agama ini ya sumbernya dari spiritual. Spiritual ini ya kenal dengan hidup, kenal dengan diri, kenal dengan Tuhan kita. Nah di situ baru kita mendapatkan pencerahan. Dunungnya kalau ngopo, tugasnya kalau ngopo, nah alam dunia. Jadi ojo betak-betakno rogo, ojo betak-betakno kendaraan. Biar mereka berkendara dengan kendaraan apa terserah. Yang penting intinya sampai ke tujuan. Lingkup hakikat tapi nah, terkadang yang berspiritual yaitu tadi seolah-olah tidak beragama. Seolah-olah padahal beliau-beliau itu membawa inti agama. Intinya apa? Ya rahmatan lil alamin. Berkasih sayang. Mudeng ora? Mudeng.